Oke, semoga kita semua dan juga teman-teman Innovol juga dalam keadaan baik tanpa ada suatu kendala apapun nih. Nah, untuk mempersingkat waktu dan layar saya persilakan kepada Mbak Desi Putri Utami untuk memaparkan materinya. Silakan Mbak Desi. Kalau saya yang share screen bisa ya? Oh ya, silakan Mbak. Bisa Mbak. Oke. Bisa minta tolong oke, sip. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak, aman. Oke, langsung saya mulai aja ya. Baik, selamat sore teman-teman dari Teknik Industri FTUB dan juga panitia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Utami. Saya dari FTP. Saya jurusannya Teknologi Industri Pertanian. Jadi mirip-mirip sama teman-teman, cuma saya bergerak di bidang pertanian seperti itu. Nah, di sini saya akan memaparkan apa itu PKMK serta bagaimana cara membuat proposal yang baik dan juga PIMNAS itu apa sih? Jadi biar teman-teman lebih familiar lagi gitu ya. Oke, langsung saja. Ini untuk CV tadi yang dibacakan oleh Kak Panitia. Oke, jadi PKM kewirausahaan. PKM kewirausahaan itu apa sih? Sebenarnya PKM kewirausahaan adalah bagian dari skema PKM 5 bidang yang berfokus pada penciptaan aktivitas usaha. Untuk PKM 5 bidang itu PKM yang sudah selama ada di per-PKM-an gitu ya. Contohnya misalnya ada PKMT, PKM KC, PKMM, PKMK itu adalah PKM 5 bidang. Kemudian PKM tambahannya adalah PKM GFK dan PKM lain-lainnya seperti RE dan lain-lain. Nah, untuk PKM kewirausahaan, komoditasnya itu dapat berupa produk, barang, atau jasa, dan juga syaratnya tidak menjadi kompetitor sumber penghasilan masyarakat. Nah, di sini teman-teman tidak dibatasi jika kalian mau berkarya di bagian produk yang ada barangnya gitu, atau yang nggak ada barangnya, misalnya bergerak di bidang jasa atau IT seperti itu tidak apa-apa, asal tidak menjadi saingan sumber penghasilan masyarakat. Kemudian untuk pelaku usahanya adalah tim itu sendiri, jadi kita tidak menyejahterakan mitra, kita tidak menyejahterakan masyarakat, tapi profitnya untuk tim itu sendiri. Jadi berbeda dengan PKMM atau pengabdian masyarakat di mana mereka itu menyejahterakan mitra seperti itu. Kemudian objektifnya tidak semata-mata berorientasi pada profit. Jadi kalian di sini bukan lomba banyak-banyakan profit gitu ya, tapi di sini kita lebih mengutamakan kreativitas dan juga keberlanjutan program. Dan yang aspek penting yang harus kalian cermati adalah mengintegrasikan aspek iptek atau sainsnya gitu. Jadi kalian nggak bisa cuma semata-mata misalnya kalian jual jasa untuk pick up laundry menggunakan IT gitu ya. Itu mungkin bisa, tapi teman-teman harus dimasukin ipteknya, misalnya menggunakan ditambahin artificial intelligence atau ditambahkan data sourcing yang menggunakan aspek iptek seperti itu. Sama halnya dengan barang. Jadi di sini teman-teman nggak cuma sekedar jualan jualan kue, jualan minuman, jualan misalnya limbah dijadikan makanan, itu nggak bisa segampang itu, karena kita harus mengintegrasikan aspek iptek, misalnya dari segi proses produksinya seperti itu. Kemudian di sini saya langsung masuk aja ke proposal karena saya tahu teman-teman di sini dipersiapkan untuk Rektor Cup. Jadi untuk proposal, bagaimana cara membuat proposal yang baik? Di sini ada 3 bab. Yang pertama itu bab pendahuluan, kemudian gambaran usaha, yang ketiga itu metode pelaksanaan. Cuma simpel 3 bab itu aja untuk proposal. Nah, untuk pendahuluan, tentu aja ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan, luaran, kegunaan program. Untuk latar belakang ini saya ambil contoh dari punya saya yang dibuat ke PIMNAS ya. Ini kebetulan produk saya adalah produk inovasi makanan pendamping balita berbasis fermentasi putih telur ayam untuk pencegahan stunting. Jadi saya masuk ke kategori produk kayak gitu. Kemudian untuk latar belakangnya di sini saya masukin fakta-fakta di Indonesia, kemudian masuk ke Asia Tenggara dan juga prevalensi data di WHO. Nah, kemudian kita bisa masukin punchline atau statement-statement yang ngena banget gitu ya, misalnya saat dibaca, misalnya artinya pertumbuhan tidak maksimal diderita oleh 8,9 juta anak Indonesia. Nah, ini kan
salah satu fakta yang shocking, jadi teman-teman bisa masukin. Kemudian di sini kita langsung jelas berdasarkan permasalahan yang ada, karena ada stunting di Kota Malang dan juga Probolinggo yang prevalensinya itu sudah sangat melebihi standar batas maksimum, maka kami menghadirkan produk yang menjadi solusi, yaitu si EGI ini yang akan difokuskan untuk dipasarkan di Jawa Timur dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian setelah latar belakang ini, kalian akan masuk ke rumusan masalah, kemudian tujuan, luaran, dan kegunaan program. Untuk setiap subbab ini, kalian masukin dalam bentuk bullet point atau dalam bentuk number list gitu ya, 1, 2, 3. Biasanya ada 3 poin per subbab. Jadi, rumusan masalahnya apa yang ingin diselesaikan, nomor 1, nomor 2, nomor 3 apa. Kemudian, tujuannya apa untuk menjawab masalah tersebut. Dan juga luaran. Nah, luaran ini biasanya berupa program atau produk yang akan kalian keluarkan. Misalnya, menghasilkan desain produk yang sesuai dengan standar nomor 1. Kemudian nomor 2, menghasilkan produk yang bisa mencegah stunting dari segi apa, kayak gitu. Jadi luaran ini harus spesifik, nggak bisa cuma menghasilkan produk bernama ini, itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita harus spesifik. Kemudian untuk kegunaan program, ini kalian bisa masukin yang pertama untuk lingkup mahasiswa, misalnya mendorong mahasiswa untuk berkarya. Kemudian yang kedua bisa masukin ke arah masyarakat, dan yang ketiga ke arah pemerintah, biasanya seperti itu. Selanjutnya, untuk bab 2 kita masuk ke gambaran umum rencana usaha. Jadi di sini kita akan lebih spesifik lagi subbabnya. Ini semua yang saya tulis di sini itu adalah subbabnya. Tapi kalian bisa menyesuaikan dengan gagasan kalian ya. Misalnya bukan produk, jadi kalian harus sesuaikan lagi kalau misalnya kalian ngajuin tentang jasa kayak gitu. Untuk gambaran produk ini biasa kalian jelasin namanya apa, kemudian keunggulannya apa, harga, tempat diproduksi, kemudian promosinya seperti apa strateginya, target pasar dan pesaing. Ini harus ada segmentasi pasarnya, misalnya demografis atau geografis. Kemudian ada analisis kelayakan usaha. Dua analisis ini agak sulit ya, yang kelayakan usaha dan juga keberlanjutan usaha, karena kita di sini ada formatnya sendiri. Kalau yang kelayakan usaha ini ikut ke lampiran 2. Jadi lampiran 2 ini udah ditetapkan sama buku pedoman. Jadi kalian tinggal ikutin untuk formatnya. Misalnya jenis perlengkapan, kemudian ada bahan habis pakai, ada bahan tidak habis pakai, dan lain-lain. Nanti ada rinciannya sendiri, seperti ini formatnya. Kemudian untuk analisis keberlanjutan usaha, ini yang kalian nggak ada formatnya, jadi harus cari sendiri. Analisis keberlanjutan usaha itu mencantumkan lampiran cash flow 1 tahun. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini bakal ada tabel yang teman-teman wajib cantumkan, itu lampiran cash flow 1 tahun untuk memprediksi arus masuk dan arus keluar kalian. Apakah usaha itu layak dijalankan atau tidak, seperti itu. Nah, karena di sini teman-teman masuk ke teknik industri dan saya juga masuk ke teknik industri pertanian, biasanya di mata kuliah nanti akan ada mata kuliah ekonomi teknik. Jadi ini sangat-sangat berguna karena nggak semua teman-teman yang di PKMK kan dari jurusan dari FEB atau dari teknik gitu ya. Jadi mereka harus belajar lebih lagi. Tapi karena teman-teman udah di jurusan ini, jadi kalian diuntungkan karena kalian dapat akses ke mata kuliah ekonomi teknik. Jadi nanti kalian bisa tanya kakak tingkatnya atau tanya ke dosennya tentang mata kuliah ini gimana cara ngitung analisis usaha, tapi juga mempertimbangkan dari aspek keteknikannya seperti itu. Jadi di sini kita ada rumus misalnya NPV atau ada IRR, ada net BC, itu semuanya masuk ke mata kuliah ekonomi teknik kayak gitu. Nah, untuk analisis ini harus ada rinciannya. Jadi rinciannya kalau masukin di atas kayak gini. Rinciannya misalnya cara menghitung HPP seperti apa, dimasukin kayak gitu. Kemudian semuanya dimasukin ke lampiran secara rinci. Yang ketiga, itu metode pelaksanaan. Jadi metode pelaksanaan ini menyesuaikan gagasan kalian. Misalnya kalian ada kemasannya, misalnya kalian produk kayak saya gitu ya, ada kemasannya. Jadi kalian tambahin gambarnya seperti apa, logonya, kemudian kemasannya seperti apa, dimensinya berapa, ukuran produknya berapa gram. Kalau misalnya kalian jasa, berarti bisa masukin misalnya mockup aplikasinya seperti apa, kemudian UI-nya, UX-nya seperti apa, dan juga lain-lain. Jadi untuk metode pelaksanaan ini lebih fleksibel karena teman-teman bisa masukin yang kalian ingin tunjukkan gitu. Jadi nggak mesti pakem pakai kayak gini, nggak mesti pakem seperti ini. Kalian bisa sesuaikan dengan gagasan yang kalian submit. Nah, untuk bab terakhir itu ada bab biaya dan juga jadwal dan kegiatan.
Di sini ada anggaran biaya dan juga jadwal kegiatan. Cuma ada 2 subbab ya. Untuk anggaran biaya ini rinciannya harus sesuai dengan anggaran yang tadi di lampiran 2, kan ada maksimal anggarannya tuh. Nah, kalian masukin di sini, kemudian dilengkapi dengan kapasitas produksinya berapa dan dalam jangka berapa lama. Nah, untuk di tabel jadwal kegiatan ini untuk pedoman tahun 2021 udah diubah menjadi 3 sampai 4 bulan. Jadi ini masih yang tahun sebelumnya ya, tahun 2020 agak berbeda. Kalian bisa masukin misalnya di bulan pertama mau ngapain, di bulan kedua mau ngapain. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya itu sebagai guide kalian kalau misalnya kalian udah dapat pendanaan. Jadi nanti misalnya udah dapat pendanaan, kalian bisa ikutin soal kegiatan yang udah kalian susun. Nah, di sini saya ada tips sedikit jika menyusun proposal atau laporan gitu ya. Untuk PKM apabila terpisah oleh halaman tabelnya seperti ini kan terpisah tuh. Nah, kalian nggak bisa masukin tabelnya itu langsung lanjut ke, ini kan nomor 1 nih, lanjut ke nomor 2 langsung apa, itu nggak bisa. Jadi kalian harus masukin headernya lagi, header tabelnya misalnya nomor, jenis kegiatan, dan bulan. Di nama tabelnya juga harus diberi nama, misalnya tabel 7 jadwal kegiatan dalam kurung lanjutan. Jadi ini emang pakem harus ada seperti ini, misalnya kalian tabelnya itu terpotong oleh halaman kayak gitu. Jadi ini harus diperhatikan karena akan berpengaruh ke kerapian dan juga ini ya, administrasi nanti. Jadi sebenarnya cuma itu aja, nggak terlalu sulit untuk proposal karena cuma 4 bab dan juga terakhir itu cuma ada daftar pustaka. Nah, biasanya untuk halaman 1 sampai halaman daftar pustaka itu 10 halaman maksimal termasuk daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya nggak usah banyak-banyak. Itu nanti harus disesuaikan lagi. Untuk tips dan triknya saya langsung aja. Yang pertama itu karena di Rektor Cup kan nggak ada ini ya, nggak terlalu semenjaring timnas gitu. Jadi teman-teman masih bisa agak leluasa untuk administrasinya. Tapi lebih baik teman-teman latihan dari sekarang untuk administrasinya. Misalnya lembar persetujuannya bagaimana, lembar pengesahannya formatnya gimana, cover ini 3 ini penting. Kalau di Pimnas kita nggak masukin 3 halaman ini karena semuanya by system. Jadi kita langsung masukin ke daftar isi dan masuk ke paragrafnya kayak gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian kelengkapan bab dan lampiran. Misalnya teman-teman cantumin lampiran 1 di paragrafnya, tapi ternyata waktu dicek lampiran 1 nggak ada. Nah, itu udah fatal ya. Jadi itu udah bisa mempengaruhi. Kemudian tata cara penulisan yang baik, misalnya sitasi, daftar pustakanya seperti apa, dan penggunaan bold dan juga italic. Untuk sitasi dan daftar pustaka, saya sarankan teman-teman bisa pakai di Microsoft Word, itu ada referensi bisa langsung dipakai karena nggak usah nulis daftar pustaka manual ya. Jadi bibliografinya bisa langsung ke enter gitu, langsung ke entry sama sistemnya. Atau kalau teman-teman mau lebih detail lagi bisa pakai Mendeley kayak gitu. Kemudian yang kedua, proposal harus substantif dan mengunggulkan sisi teks. Ini yang tadi di awal saya jelaskan. Jadi gagasannya harus memiliki penciri baik dari aspek produk atau prosesnya yang baru dan berbeda, kemudian aspek ipteknya kuat. Ini berlaku untuk jasa atau produk. Kalau misalnya kalian sebenarnya dari tahun ke tahun untuk judul dan juga komoditas PKMK itu nggak terlalu banyak berbeda, tapi dari tahun ke tahun yang berbeda itu apa? Itu ipteknya atau yang diunggulkan. Jadi misalnya untuk produk saya sendiri itu sudah banyak yang membuat produk untuk misalnya untuk kehamilan atau untuk diabetes atau untuk mencegah misalnya overweight atau wasting gitu ya. Tapi di sini saya kan aspeknya fokus di stunting. Nah, itu sudah banyak yang menggunakan judul-judul ini. Tapi di sini penciri dari gagasan saya adalah prosesnya di mana saya pakai fermentasi yang belum pernah diaplikasikan untuk produk-produk sejenis. Jadi itu bisa menjadi penciri kalian. Kalau misalnya kalian pakai jasa, biasanya harus lebih cari ke aspek IT-nya ya, itu yang harus lebih diunggulkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu maksimalkan penggunaan dana. Untuk yang saya baca di pedoman 2021 itu maksimal 10 juta untuk PKMK. Jadi kalian tulis di lembar yang awal itu di persetujuan itu, kalian tulis semaksimal mungkin. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kalian masukin ke PKM Dikti atau yang buat timnas itu kalian biasanya nggak akan dicarikan dananya semaksimal ini. Jadi biasanya cuma 3/4 atau bahkan setengahnya. Jadi kalian harus hati-hati karena di situ misalnya kalian nyantuminya 10 juta, yang cair cuma 8 juta. Gimana caranya kalian putar otak lagi untuk memenuhi kebutuhan kalian gitu kan. Jadi di sini kita harus maksimalkan penggunaan dananya. Nggak usah takut karena dana itu asal ikut
atau sesuai dengan limitnya itu pasti akan di-ACC kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga harus perhatikan untuk anggaran dana yang tidak boleh dan yang boleh. Misalnya untuk biaya-biaya sewa itu dibatasi 1.500.000. Misalnya untuk penyewaan barang, penyewaan laboratorium itu dibatasi 1.500.000. Dan juga ada biaya yang tidak boleh dimasukkan, misalnya gaji atau honorarium atau biaya seminar dan juga perjalanan itu biasanya agak diminimalisir ya, ada peraturannya lagi. Nah, nanti kalian bisa baca di buku pedoman yang di 2021, nanti bisa tanya ke kakak tingkatnya, kayak gitu. Nah, kemudian mungkin teman-teman hari ini udah ikut agenda dari jam siang tadi ya, mungkin udah nggak capek karena ini juga udah sesi kedua. Di sini saya lebih ingin sharing aja. Untuk sharing PIMNAS itu, mungkin teman-teman biar nggak ngantuk gitu ya, sharing PIMNAS itu nunggunya setahun, masuknya 30 menit. Jadi ini yang unik dari PIMNAS ke-33. Kenapa? Karena PIMNAS ke-33 yang tahun 2020 itu, kita PIMNAS pertama yang diadakan online gitu. Jadi sebelumnya itu semuanya offline, semuanya berangkat ke universitas hostnya gitu. Dan sedangkan di PIMNAS ke-33 karena ada COVID, kita nggak bisa berangkat, semuanya diadakan secara online, semuanya virtual. Jadi kita harus rombak lagi idenya gimana cara kita putar otak lagi untuk PIMNAS ke virtual. Dan PIMNAS ke 2021 ini akan diadakan minggu depan antara tanggal sekitar 28 atau 26 gitu ya. Itu mereka hybrid, jadi ada produknya tapi tetap diadakan secara virtual. Nah, PIMNAS ini di UB sendiri, kalau teman-teman maba belum aware, belum familiar, PIMNAS itu salah satu ajang kompetisi yang sangat dibanggakan oleh UB. Bahkan waktu saya jadi maba, waktu tahun 2017, UB itu udah menang hat-trick gitu ya. Hat-trick itu menang 3 kali berturut-turut di PIMNAS ke-30, ke-29, dan ke-28. Jadi emang suatu kebanggaan banget kita bisa punya nama besar gitu ya di PIMNAS. Sedangkan sayangnya untuk PIMNAS yang selanjutnya itu kita udah direbut sama UGM. Jadi emang kita lagi sengit-sengitnya untuk PIMNAS ini gimana caranya kita bisa naikin rank. Dan PIMNAS ini kalau teman-teman bisa jadi kontingen PIMNAS itu menurut saya udah sebuah kebanggaan dan sebuah opportunity yang sangat besar sekali karena teman-teman istilahnya udah jadi kayak kayak jadi anak emasnya UB gitu. Teman-teman bakal difasilitasi banget sama UB untuk bisa memaksimalkan gagasannya. Jadi PIMNAS atau PKM sendiri itu prosesnya lama dan bertahap dan juga harus konsisten dan harus tekun ya. Saya sendiri mau sharing aja pengalamannya untuk PIMNAS ini. Saya nggak ujuk-ujuk dipanggil PIMNAS gitu, enggak ya. Jadi saya dari maba, dari aku tahun 2017 itu sudah ikut ke PKM jurusan dulu, PKM jurusan, kemudian saya naik ke PKM fakultas, kemudian naik ke Rektor Cup itu yang dalam universitas gitu ya, lingkup UB bersaing dengan fakultas lain, dan puji Tuhan saya juga masuk ke PIMNAS juga. Jadi saya meniti karir di PKM itu dari nol banget sampai bisa ke PIMNAS. Dan saya bersyukur banget dari setiap lingkup yang saya ikuti itu saya dapat juara 1, dapat gold medal, dan saya juga dapat posisi sebagai team leader terus gitu ya. Jadi saya dapat kesempatan untuk memimpin kelompok saya seperti itu. Nah, di sini saya anjurkan kalau teman-teman udah di PKM yang bisa lintas jurusan, bisa ambil kelompok dari jurusan lain, itu kalian semangat aja, kalian ajuin diri jadi kelompok, jadi tim leader atau jadi ketua kelompok. Kenapa? Karena itu nanti nama dan fakultas dari ketua kelompok itu yang akan digunakan gitu ya. Misalnya kayak saya dulu, saya bergabung dengan fakultas kedokteran, tapi yang dihitung itu tetap fakultas teknologi pertanian. Jadi dulu tetap yang dihitung itu tetap nama dari atau asal dari ketua kelompoknya gitu. Nah, saran saya juga harus memilih anggota tim yang tepat agar bisa saling melengkapi. Di sini biar teman-teman nggak ngantuk gitu ya, saya sharing foto sedikit. Nah, ini foto sedikit, ini ada yang di sini, yang di kiri ini ada foto teman-teman kelompok saya. Ini ada dari Fakultas Kedokteran dan juga dari Fakultas Teknologi Pertanian. Kita di sini anggota timnya sudah sangat lengkap karena di sini ada yang bisa desain, itu sangat penting. Jadi kalian harus ambil teman-teman yang bisa recording desain, stopped. kemudian yang bisa ngetik, yang bisa bikin artikel, yang bisa bikin proses, semuanya harus lengkap. Dan juga harus bisa menyesuaikan dengan luaran dan juga pelaksanaannya. Misalnya nanti PIMNAS yang tahun depan akan diadakan berbeda gitu ya. Nah, ini juga membuka kesempatan untuk memperoleh publikasi. Artinya apa? Teman-teman bisa diliput oleh misalnya Prasetya UB, itu kayak
kayak Kompasnya UB gitu ya, kalian bisa diliput oleh Prasetya UB, bisa diambil oleh Kompas, bisa diambil oleh media-media liputan yang lain, dan juga pentingnya apa, kalian bisa ajuin jurnal. Jadi kalian waktu kuliah itu nggak cuma muluk-muluk jadi mahasiswa gitu ya, teman-teman juga bisa punya publikasi di jurnal nasional maupun internasional, dan juga membuka kesempatan kalian untuk ikut di kompetisi lain, dan juga yang paling unik itu bebas skripsi. Saya kurang tahu kalau di Fakultas Teknik itu apakah ada kebijakan ini, tapi kalau di fakultas saya itu ada kebijakan untuk bebas skripsi. Bahkan kalau misalnya belum menang, cuma jadi kontingen aja, itu sudah bebas skripsi. Jadi artinya apa? Kita tetap skripsi tapi nggak ada ujiannya gitu. Jadi emang enak banget gitu ya. Jadi kalian bisa manfaatin banget untuk PIMNAS ini. Kalian bisa mulai meniti karir dari Rektor Cup, nanti bisa ngerti gimana taktiknya, gimana euforianya, gimana atmosfernya kalian bersaing dengan fakultas lain di satu universitas, dan juga apalagi nanti udah di PIMNAS dari berbagai universitas, nanti semuanya bakal muncul, dari yang PTN, dari yang PTS, dari yang kalian nggak tahu namanya bukan apa, itu bakal muncul, dan itu bakal bener-bener sengit banget dan seru banget kayak gitu. Dan juga dari PKM sendiri memang UB sangat memberikan ini ya, sangat difasilitasi, dan juga mereka menyemangati kita banget. Kita kalau dimenang di Rektor Cup itu udah dapet reward gitu ya, intinya udah rewardnya sudah sangat membuat kita semangat, apalagi di BIMNAS itu rewardnya UB memberikan apresiasi yang sangat besar. Jadi teman-teman udah untung dari udah dapat publikasi, dapat kesempatan, dapat experience gitu ya, dan juga teman-teman bisa dapat reward kayak gitu. Jadi memang ini sangat-sangat bisa kalian gunakan biar kuliahnya itu nggak bosan, nggak cuma kuliah organisasi, tapi teman-teman juga bisa coba di PIMNAS ini, karena ini seru banget kayak gitu. Jadi mungkin sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau masuk ke kolom chat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Desi Putri Utami atas pemaparan materinya terkait dengan PKM Kewirausahaan. Semoga ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan oleh Mbak Desi tadi dapat diserap dan juga diimplementasikan dalam penyusunan PKM nantinya oleh teman-teman Innovolt. Nah, untuk agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Diingatkan untuk teman-teman Innovolt yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand terlebih dahulu, selanjutnya dapat on mic untuk melontarkan pertanyaannya secara langsung kepada Mbak Desi. Silakan teman-teman untuk bertanya. Silakan teman-teman, kalau misalnya nggak mau nanya tentang teknis juga nggak apa-apa, misalnya mau sharing-sharing aja juga nggak apa-apa, karena ini udah hari Jumat ya, saya juga paham, dulu kuliah udah capek banget, masih diisi ospek gitu ya, jadi teman-teman bisa tanya-tanya atau sharing-sharing aja. Silakan. Oke, mungkin sambil nunggu. Oh, oke. Silakan Pandu untuk on mic terlebih dahulu dan menanyakan langsung kepada Mbak Desi. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak? Terdengar. Izin bertanya, Mbak. Nama saya Pandu Adi Gunabiono. Tadi kan sempat disinggung kalau kita nggak boleh, produk kita tuh nggak boleh jadi kompetitor sumber penghasilan masyarakat ya? Ya, betul. Nah, di sini saya mau nanya gitu, kayak bagaimana cara kita buat mengukur kapasitas dari produk yang kita buat itu, apakah dia jadi kompetitor dari suatu produk, dari suatu sumber penghasilan masyarakat atau tidak gitu, Mbak. Misal kayak produk Mbak tadi ya, makanan bayi. Nah, makanan bayi kan banyak dijual juga kan, kayak misal kayak toko-toko di kampung tuh kan biasanya jual makanan bayi juga. Itu apakah itu tidak mengganggu sumber penghasilan masyarakat yang menjual makanan bayi? Itu gimana cara ngukurnya gitu, Mbak? Terima kasih. Oke. Langsung saya jawab aja. Jadi untuk yang tadi masalah komoditas itu misalnya kayak gini study case-nya. Jadi misalnya ada daerah di Malang, desa apa gitu ya. Nah, mereka itu komoditas utamanya itu jagung. Jadi mereka itu bertani, kemudian jagung itu menjadi sumber penghasilan mereka. Kemudian di sini teman-teman masuk ambil jagung tersebut, kemudian jagungnya itu diproduksi menggunakan ditambahin iptek, ditambahkan proses produksi yang ribet, kemudian dijual menjadi produk baru. Nah, itu agak nggak boleh, karena jadi nanti takutnya masyarakat tidak berpenghasilan karena penghasilannya kalian ambil. Sedangkan kalau saya tadi itu kan saya menggunakan bahan utamanya itu telur. Nah, telur itu sebenarnya kan di mana-mana ada ya. Jadi bukan menjadi komoditas utama daerah tertentu gitu. Jadi saya berani ambil
komoditas tersebut karena bukan menjadi sumber komoditas utama di mana masyarakat itu dependen ke komoditas tersebut kayak gitu. Gimana? Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Pandu untuk pertanyaannya dan Mbak Desi untuk jawabannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman Innovolt, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk secara langsung raise hand saja dan langsung menanyakan kepada Mbak Desi. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau tanya tentang Rektor Cup, karena Rektor Cup kan teman-teman persiapan untuk Rektor Cup juga. Mungkin sambil menunggu teman-teman Innovolt untuk bertanya, Mbak, saya bertanya dulu nih, Mbak. Oke. Jadi untuk menentukan target pasar, itu kan biasanya harus melakukan survei terlebih dahulu ya, Mbak, secara langsung. Dan kalau misalkan kita juga sudah mempunyai survei atau fakta yang jelas, itu bisa mendapatkan poin plus dari bisnis atau ide kami gitu ya, Mbak. Nah, tapi di sini tuh kita masih mahasiswa, jadi punya keterbatasan untuk ekonomi dan juga tenaga nih, Mbak. Jadi mungkin ada cara yang digunakan dalam melakukan survei nih, Mbak. Dapat menggunakan cara apa dan gimana tips and triknya ketika kita masih di lingkup mahasiswa nih, Mbak. Oke, jadi untuk survei segmentasi pasar itu tadi memang penting karena kita harus tahu target yang kita mau bidik itu seberapa dan siapa gitu ya. Jadi untuk saran saya untuk kalau di lingkup PKM yang masih belum ada pendanaan itu teman-teman bisa pakai Google Form aja. Jadi Google Form itu udah bisa jadi data. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalian harus bisa, misalnya kayak tadi produk saya itu kan buat anak-anak yang stunting gitulah istilahnya. Nah, saya mengambil kompetitornya itu Milna dan Promina. Tahu dari mana Milna dan Promina ini menjadi kompetitor yang tepat? Nah, saya cari Milna itu produsennya siapa sih? Kemudian Promina itu produsennya siapa? Kemudian saya misalnya produsennya itu saya lupa ya, mungkin Kalbe Pharma atau Unilever gitu. Nah, saya cari mereka itu report per tahunnya kan ada tuh annual report. Nah, itu mereka ada di situ secara detail produk tertentu itu penjualannya berapa, kemudian income-nya seperti apa, itu ada. Jadi setiap perusahaan, misalnya perusahaan besar yang apalagi bergerak di FMCG atau fast moving consumer goods, itu bakal ada annual report, misalnya perusahaan minyak, perusahaan makanan, semuanya itu ada, dan kalian harus download itu. Kemudian di tahun yang paling terakhir, misalnya tahun yang paling terbaru 2020 gitu, kalian cari annual report untuk produk tersebut itu seperti apa, apakah ada kekurangan atau masukan, atau apakah mereka targetnya bidik baru atau gimana. Nah, dari situ kalian bisa lihat secara nyata si produsennya itu seperti apa target pasarnya. Jadi kita juga bisa secara pelan-pelan memposisikan produk kita di mana kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak. Berarti bisa melalui G-Form, di situ kita bisa mendapatkan data, atau lewat annual report kita juga bisa mendapatkan data, ya, betul. Dan bisa mendapatkan sebuah poin tambah dari ide kita, gitu ya Mbak? Ya. Oke. Mungkin dari teman-teman Innovolt ada yang ingin bertanya seputar dengan PKMK atau Rektor Cup dan juga PIMNAS? Dipersilakan. Oke, untuk Iqbal Aziz, silakan untuk on mic. Baik, izin bertanya, perkenalkan saya Iqbal. Tadi di slide berapa saya lupa, yang tentang pelaku usaha, itu kan pelaku usahanya tim dan bukan mitra maupun masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau misal kita menggunakan pihak ketiga untuk memproduksi mungkin satu part atau beberapa part itu. Jadi misalkan kita memiliki 5 aspek yang ingin dirakit misalkan. Nah, itu salah satunya tidak mungkin kita lakukan sendiri, terus kita serahkan ke pihak ketiga. Apakah itu diperbolehkan atau harus semuanya dikerjakan oleh tim itu, Mbak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi PKMK yang punya mitra atau punya partner yang akan memproduksi bagian dari produk kalian atau jasa kalian itu bakal tipis-tipis sama PKM atau PKM pengabdian masyarakat, karena di sini kita sama-sama ada involvement dari mitra. Nah, bedanya apa? Kalau PKMK itu kita bakal tetap ada kayak bagi profit atau bagi istilahnya ya bagi gain tadi dengan perusahaan yang menjadi partner kita. Tapi kalau di PKMK itu profitnya itu pembagiannya akan lebih besar ke tim. Jadi misalnya
80-20 atau bisa 90-10 atau berapa persen yang intinya besarnya itu di kita. Sedangkan kalau PKM pengabdian masyarakat itu mereka juga pakai mitra tapi besarnya di mereka. Jadi misalnya 50-50 atau bisa jadi 60-40. Intinya mereka profitnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat tersebut. Jadi mereka yang sejahtera, timnya hanya memfasilitasi. Sedangkan kalau di PKMK kita intinya cuma merekrut mereka untuk jadi partner kita, tapi bukan mereka yang sejahtera gitu. Jadi di sini terlihat dari pembagian profit tersebut. Saya karena di BIMNAS tahun lalu nggak memproduksi produk secara nyata, tapi cuma gagasan ya, itu berbeda. Tapi kalau di waktu saya PKM Director Cup itu kalau misalnya menggunakan partner gitu, itu mereka tetap bakal dapat, intinya mereka tetap dapat cuan gitu ya, tetap dapat profit, tapi itu nggak sebesar yang kita dapatkan. Jadi mereka cuma semata-mata ya bantuin kita produksi dan mereka dapat bagiannya, tapi nggak sebesar yang kita dapatkan kayak gitu. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, terima kasih Iqbal untuk pertanyaannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ini ya teman-teman, karena PIMNAS itu udah minggu depan gitu ya, jadi maksudnya PIMNAS yang ke-34 ini, jadi mungkin bisa jadi ini kesempatan saya terakhir untuk jadi pemateri atau jadi tempat sharing gitu ya, karena biasanya akan digantikan oleh alumni yang terbaru. Jadi saya di sini support banget untuk teman-teman bisa benar-benar maksimalin Director Cup dan juga di PIMNAS nanti, karena saya tahu kalau Fakultas Teknik itu kalian bisa lah gitu lah, karena Fakultas Teknik itu benar-benar ipteknya jalan dan juga kalian juga punya banyak ide, apalagi orang-orang teknik juga bisa ngitung uang karena ada mata kuliah itu tadi, dan juga teman-teman juga bisa buat gagasan-gagasan yang baru. Jadi saya benar-benar support dan juga anjurin teman-teman untuk maksimalin di PKM, nggak harus PKMK sebenarnya, bisa di PKM lain dan yang sesuai dengan minat dan juga gagasan kalian. Tapi saya anjurin untuk Director Cup benar-benar dimaksimalin, karena itu bakal membuka opportunity teman-teman untuk ikut di kompetisi lain. Jadi nggak cuma di PKM aja, karena di conference, di seminar, bahkan deskripsi saya juga tetap pakai ide dari PKM. Jadi itu benar-benar memudahkan istilahnya, memudahkan kuliah kita gitulah. Jadi jangan anggap sepele kalau PKM itu cuma karena kita mau dapat reward, itu enggak, karena rewardnya jauh lebih dari itu, kayak gitu. Oke, karena ini merupakan PIMNAS, mungkin terakhir ya Mbak, dari Mbak Desi. Jadi ini kesempatan emas nih teman-teman untuk bertanya langsung kepada orang yang telah memiliki banyak pengalaman, segudang pengalaman di bidang PKMK, dan juga sudah meraih banyak medali di bagian PIMNAS kejuaraan se-Indonesia. Mungkin dari teman-teman Innovolt ini merupakan kesempatan besar untuk teman-teman semua nih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi nih teman-teman Innovolt? Mungkin sambil menunggu saya izin bertanya lagi nih Mbak. Mungkin dari yang dasar-dasar dulu, gimana sih Mbak tips and tricks cari ide untuk PKMK biar nggak mainstream? Karena kalau kita pun nggak mainstream, tetap banyak perusahaan-perusahaan atau ide-ide di luar sana, oknum-oknum di luar sana itu yang mengikuti dengan ide kita. Jadi kayak akan kesaing gitu Mbak. Iya, sebenarnya simpel sih kalau PKM, apalagi di K, kan biasanya kita cari idenya itu biasanya ya dari internet aja. Jadi kayak apa sih yang kayak insider gitu-gitu kan, itu udah menjadi sumber ide gitu ya. Cuma di sini emang challenge-nya itu gimana cara kita merealisasikan itu, dan juga oh ya ini yang paling penting itu apakah produk kalian atau jasa kalian itu dibutuhkan gitu. Jadi misalnya kalian dapat ide nih dari internet, tapi ternyata di Indonesia tuh nggak ada permasalahan yang tentang itu. Jadi ya udah buat apa gitu kan, jadi nggak sustainable dan juga nggak bisa dilanjutkan. Jadi teman-teman harus memposisikan diri gimana cara cari ide yang sesuai, menarik, dan juga bisa menjawab permasalahan yang ada di Indonesia sendiri. Untuk cari idenya terserah sih, teman-teman bisa cari di internet atau di media-media sosial gitu, tapi yang sulit itu gimana caranya teman-teman bisa mengemas agar bisa sesuai dengan kebutuhan di Indonesia atau menjawab permasalahan yang ada di sini, kayak gitu. Dan kalau udah masuk ke biasanya yang untuk pendanaan yang di PKM Dikti itu
saran saya bisa baca-baca dokumen PKMDikti dari tahun lalu, itu biasanya kan akan di-upload tuh oleh Kemdikbud, nama-nama dan juga judul-judul yang lolos. Nah, teman-teman dibaca, tapi jangan mengulangi atau jangan menduplikasi judul yang sama, karena ya nggak mungkin lah kalian dilolosin gitu, karena judulnya udah pernah dipakai. Jadi itu sih yang krusial juga. Jangan mengulangi yang dari tahun lalu, kayak gitu. Oke, berarti yang terpenting tuh ATM gitu ya Mbak, amati, tiru, dan juga modifikasi, tapi juga kita harus menjawab pertanyaan dari permasalahan-permasalahan yang kita bahas sebelumnya di latar belakang, gitu ya Mbak? Iya, betul banget. Oke. Silakan teman-teman Innovolt untuk mengajukan pertanyaan lagi. Bagaimana dari teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, silakan Pandu untuk bertanya secara langsung. Izin bertanya Mbak, ini boleh nanya 2 kali kan? Boleh dong. Nama saya Pandu Adi Gunabiono, saya mau tanya. Mungkin bahasa saya agak belibet, jadi minta maaf ya Mbak. Kan di Indonesia tuh kita punya banyak segudang permasalahan ya Mbak. Gimana, misal saya realize-nya masalah tentang lingkungan, tapi kan nggak semua orang itu, nggak semua, malah kebanyakan orang tuh nggak aware gitu dengan permasalahan lingkungan. Gimana ya? Bentar. Nggak aware dengan permasalahan lingkungan ya. Menurut Mbak itu kita bagusnya mengambil masalah yang dikeluhkan masyarakat yang mereka sadar, apa yang kita sadar aja Mbak. Misal yang saya sadar itu masalahnya itu ternyata masalah itu adalah masalah besar Mbak, tapi di mata orang-orang itu masalah yang kecil gitu. Jadi apakah lebih prefer kita ngambil masalah yang besar yang orang-orang nggak tahu, apa masalah yang kecil tapi orang-orang take ke gitu pokoknya perhatiannya gitu. Terima kasih. Oke, kayaknya Pandu semangat banget nih ya. Jadi kalau di FTP kan juga ada ini nih, jurusan TL, teknik lingkungan. Jadi mereka sama-sama teknik tapi mereka bergerak di lingkungan gitu ya. Nah, saya aware kalau teman-teman TL juga mereka sering banget kok ikut kayak gini, dan juga mungkin masalah lingkungan yang dibidik, tapi memang mungkin lingkungan di Indonesia itu nggak menjadi sesuatu yang jadi highlight gitu ya. Tapi mereka tetap jalan. Jadi di PIMNAS pun juga banyak teman-teman dari TL kemarin yang ikut. Jadi jangan khawatir kalau misalnya permasalahan yang kalian ingin bidik atau ingin selesaikan itu bukan masalah yang lagi hits, misalnya mungkin masalah-masalah lain yang bukan jadi fokus pemerintah saat ini, tapi pasti ada ininya kok, pasti ada gunanya. Buktinya kemarin waktu PIMNAS-nya sebelumnya yang di PIMNAS 32 itu teman saya bikin pembersihan untuk sisa ini loh, limbah batik kan ada tintanya tuh. Nah itu jadi sebenarnya kan saya juga nggak tahu itu sebenarnya ada ya masalah kayak gitu, saya juga sebenarnya nggak tahu. Dan mungkin di lingkup nasional, apalagi kalau dibawa ke lingkup nasional, mungkin nggak sebesar permasalahan saya. Misalnya saya bawa stunting, di mana itu kesehatan dan juga maternal gitu ya, mungkin nggak sebesar itu. Tapi ternyata masalah itu juga jadi dapat spotlight sendiri, dan buktinya dia juga dapat emas juga, tapi bukan di PKMK sih, di PKM lain. Jadi kalian jangan khawatir sekecil apapun masalah itu, asal kalian bisa bidik dan bisa kasih solusi yang baik, itu akan semakin baik sih menurut saya. Kalau semakin detail semakin baik. Jadi nggak mesti permasalahannya lagi hits gitu di Indonesia, itu nggak selalu seperti itu. Gitu. Jadi intinya kalau di PKM itu bukan ini ya, bukan kita lihat apa yang lagi trending gitu ya, karena ini bukan masalah trendingan, tapi di sini kita lihat seberapa nyata solusi yang kita tawarkan itu bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi nggak masalah sebesar apa masalah kalian atau segimana masalah kalian itu dibawa di aspek masyarakat atau di lingkup pemerintah gitu sih. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Pandu dan juga Mbak Desi. Untuk teman-teman yang lainnya mungkin dari Putri nih,
Apakah ada yang ingin bertanya seperti Pandu dan juga Iqbal Aziz? Bisa raise hand terlebih dahulu dan bisa melontarkan pertanyaannya secara langsung. Silakan teman-teman Putri. Silakan teman-teman yang cewek, jangan mau kalah sama yang cowok. Ayo, jangan malu-malu nih teman-teman. Ini kesempatannya hanya datang sekali karena tahun depan Mbaknya juga nggak bisa diundang menjadi pemateri lagi nih teman-teman. Iya, mungkin udah digantiin ya sama yang timnas habis ini. Iya, betul nih. Silakan teman-teman, nggak usah malu untuk bertanya karena nanti bisa sesat nih di jalan. Kalau boleh tahu Rektor Cup-nya kapan ya? Kalau untuk Rektor Cup sendiri itu masih belum tahu sih Mbak, antara di bulan Desember atau November. Oh, oke. Teman-teman nanti jangan mau kalah ya di Rektor Cup, karena di Rektor Cup itu ini sih, atmosfer fakultasnya kerasa banget. Jadi biasanya yang lalapan, tau nggak fakultas lalapan, misalnya kayak FTP, FP, itu FIK itu kan lalapan ya, jadi emang ikan dan sayur gitu. Jadi emang kita bener-bener, apalagi ditambah FT itu emang bener-bener sengit banget gitu. Jadi teman-teman jangan mau kalah nanti, karena pasti udah, walaupun masih online ya, karena nanti pasti akan mengunggulkan fakultas banget gitu. Jadi kayak saya dari FTP gitu. Jadi bener-bener ini banget sih, sengit banget sih, seru banget. Kalian harus bener-bener ikut sih kalau yang itu. Oke, betul banget nih Mbak. Mungkin saya juga ingin menyinggung nih Mbak masalah mencari kelompok, karena di dalam Rektor Cup atau di Pimnas nanti itu kan kelompoknya bakal acak dan juga dari lintas fakultas ataupun lintas angkatan nih Mbak. Gimana sih Mbak kalau misalkan dari teman-teman Innovolt kan nih masih mahasiswa baru dan belum mengenal secara menyeluruh satu Universitas Brawijaya nih Mbak. Jadi bagaimana mencari teman-teman yang cocok untuk mendapatkan tim untuk maju ke dalam Rektor Cup ataupun Pimnas nantinya nih Mbak? Kalau Rektor Cup kan dibatasi ini ya, dibatasi fakultas. Jadi teman-teman masih akan berkecimpung sama teman-teman yang di kalian tahu aja. Tapi kalau udah di PKM yang pendanaan kan kalian bisa ambil orang-orang yang kalian mau. Nah, saran saya kalau di Rektor Cup itu kalian jangan cuma ambil dari circle kalian. Mungkin pasti kalau maba kan punya circle sendiri-sendiri. Nah, itu kalian jangan berkutat di circle itu, tapi kalian ambil dari teman-teman lain yang misalnya ada yang jago desain, ada yang jago ngitung, ada yang jago bikin artikel ilmiah, ada yang jago presentasi. Itu penting banget karena kalian nggak bisa cuma ini temanku itu nggak bisa kayak gitu. Jadi nanti kenal nggak kenal, kalian bisa tetap apa ya, di PKM nanti kenalan, kemudian kalian work it out gitu. Jadi nggak cuma semata-mata kenal kemudian masukin tim, nggak kayak gitu. Apalagi kalau udah di PKM Dikti, karena ada pertanggungjawabannya juga, ada dananya juga. Jadi kita harus pilih teman-teman yang emang ace-nya gitu. Jadi waktu itu saya ambil dari satu FTP tapi ada dari 2 jurusan, kemudian dari satu fakultas kedokteran juga 1 jurusan. Nah itu saya taunya dari mana? Taunya juga dari ketemu juga dan dari temannya teman, biasanya dia dikenalkan, kemudian saya tahu kalau dia itu di fakultasnya juga berprestasi, kemudian saya masukin ke tim saya dan juga akhirnya kita bisa bareng-bareng di Pimnas tersebut. Jadi saran saya kalau udah karena di Rektor kan nggak bisa pilih teman, nanti kalau udah misalnya kalau mau masukin ke Dikti, bisa pilih teman, bisa dapat kesempatan untuk pilih teman, ambil dari jurusan-jurusan yang emang membutuhkan. Jadi misalnya kalian ngambil PKMK, berarti ambil orang yang sebenarnya nggak cuma di PKMK sih, di semua PKM harus ada yang bisa presentasi, harus ada yang bisa desain. Bahkan waktu di tim saya bukan yang jadi bagian presentasi dan juga bukan yang jadi bagian desain gitu. Jadi saya punya proporsi sendiri. Kalau saya cuma rely on teman-teman yang saya kenal di FTP, mungkin nggak bisa jalan karena mereka bukan expertnya di bagian itu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk mengambil orang-orang yang emang berpotensi untuk dikembangkan kayak gitu.
Dan nanti di Rektor Cup kan bakal ada juara-juaranya tuh. Nah, mungkin kalian bisa kenal juga sama juara-juaranya. Mungkin mereka bakal jadi bibit-bibit unggul gitu lah istilahnya. Jadi kalian bisa ambil-ambil dari situ gitu. Oke, berarti jangan nyari asal gitu ya Mbak. Jadi harus mengenali lebih dahulu fakultas-fakultas mana saja yang berpotensi untuk menjadi juara atau tim yang bertanggung jawab. Kemudian nyari timnya juga harus melihat latar belakangnya terlebih dahulu begitu ya Mbak. Biar Iya, semua betul. lancar. Oke. Kemudian saya ingin menyinggung nih Mbak masalah terkait dengan manajemen waktu dari Mbak Desi nih Mbak. Jadi dari Mbak Desi kan ada kegiatan-kegiatan lain selain untuk Timnas ataupun Rektor Cup. Jadi gimana sih Mbak cara memanajemen waktu kan lebih baik menurut Mbak Desi sendiri ketika sedang hektik kuliah ataupun organisasi, lomba ataupun kegiatan-kegiatan lainnya nih Mbak? Iya, jadi untuk manajemen waktu emang tricky. Tapi kalau waktu di Rektor Cup dulu nggak begitu kerasa ya, karena kan kita dibimbing sama lingkar riset di fakultas, jadi kita tinggal ikutin aja arahnya gitu. Kemudian kita ikut lombanya selesai. Tapi kalau di Timnas memang ada yang membimbing, tapi kan jauh lebih berat gitu ya. Jadi saya ingat dulu waktu Timnas kan waktu saya semester 7, nah itu teman-teman saya udah mulai bikin seminar untuk proposal skripsi dan lain-lain. Dan tapi di situ saya ngorbanin waktu untuk setiap hari karena dulu udah online ya, waktu semester 7 kan udah online. Jadi saya tiap hari cuma ngerjain PKM aja gitu. Kemudian setelah selesai PKM baru saya kelarin skripsi saya, dan bahkan skripsi saya pun juga diambil dari PKM itu tadi. Jadi intinya full circle gitu ya. Jadi saya nggak nyari topik baru, tapi saya ya udah lanjutin aja gitu. Nah, jadi teman-teman kalau saran saya kalau kuliah emang bakal habis waktu di kuliah sendiri, di tugas, di organisasi, apalagi di organisasi, kemudian di lomba juga. Nah, saran saya ini sih, teman-teman nggak usah misalnya pilih lomba, misalnya lombanya pingin bisa semua gitu ya, misalnya pingin debat, pingin MIPA, on MIPA, pingin PKM, pingin MUN, pingin misalnya pokoknya macam-macam gitu, nggak usah gitu. Tapi teman-teman pilih satu aja yang pingin teman-teman juarain tuh apa sih. Misalnya ada juga teman-teman saya di FTP yang mereka tuh sukanya debat, jadi mereka ikut MUN, jadi mereka akhirnya dipanggil ke Harvard, dipanggil ke US, mana-mana, dan mereka emang fokusnya di MUN aja, nggak fokus ke tempat lain gitu. Sedangkan saya milihnya di PKM aja, jadi saya juga cuma di BMC dan PKM saja yang menjadi fokus saya, jadi saya nggak ambil di lomba-lomba lain. Jadi kalau teman-teman pingin lomba itu harus tahu kapasitasnya itu di mana. Kalau misalnya teman-teman pingin di PKM, ya udah di PKM aja, nggak usah neko-neko ambil yang lain gitu. Kalau misalnya emang kapasitasnya nggak nyampe ke situ. Dan karena ini akan berpengaruh ke manajemen waktu juga ya, karena di manajemen waktu, apalagi kalau di maba itu teman-teman juga jangan ngegampangin juga, karena maba gampang, kuliahnya juga nggak gitu ya. Jadi emang harus hati-hati untuk manajemen waktunya, harus cukup untuk semuanya gitu. Oke, berarti diurutkan berdasarkan prioritas terpenting nih ya Mbak, tapi walaupun ada dikorbankan waktunya untuk hal yang worth it itu nggak apa-apa banget ya Mbak, dan apa yang udah kita ambil itu bakal akan diselesaikan dan juga tidak akan disesalkan gitu ya Mbak. Iya, betul banget. Dan kalau misalkan dari pengalaman, silakan untuk Muhammad Miftah untuk mengajukan pertanyaannya. Ya Mbak, dengan saya Muhammad Miftah Fauzan Alifian, izin bertanya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Ya baik Mbak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mbak sekalian, bahwa yang pertama, kita di dalam PKMK ini kan kewirausahaan kan mengedepankan profit ya Mbak. Misal kita di bidang jasa seperti itu yang nggak ada barangnya, kita dapat profitnya itu dalam bentuk seperti apa sih Mbak? Apakah dalam AdSense atau dalam bentuk yang lain? Terus yang kedua, untuk baru-baru ini bisa dikasih tahu nggak sih Mbak, dalam kewirausahaan itu kan ini lagi mencari ide juga sih, jadi kayak bingung gitu, ide-ide yang terbaru dan dalam bidang kewirausahaan itu yang menarik di saat pandemi dan untuk future kedepannya itu seperti apa sih Mbak? Itu aja, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Kalau kita misal ada di bidang jasa ya Mbak, itu kita dapat. Oh iya, oke. Itunya Profit, dari mana? Profit di bidang jasa. Jadi
emang tricky banget ya, karena semua, biasanya universitas-universitas besar kayak IPB dan UGM itu mereka udah pindah PKMK ini ke bidang jasa, jadi udah nggak banyak yang bikin produk. Nah, tapi kalau jasa, gimana cara dapat profitnya? Itu biasanya kalian di jasa itu ada kayak misalnya bikin paket yang berbayar, misalnya kayak Ruang Guru itu kan ada paket yang berbayar dan ada yang gratis tuh. Nah, itu bisa jadi. Atau kalian kombinasikan dengan produk. Jadi kemarin itu di PIMNAS, di UGM itu ada mereka bikin kayak buku yang ada aplikasinya untuk membantu siswa belajar gitu kan. Tapi bukunya itu nyata, ya bisa dipegang itu bukunya, sedangkan aplikasinya di HP itu bisa untuk membantu mereka belajar karena ada AR-nya gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian gabungkan dengan produk fisik dan juga produk jasa, dua-duanya bisa jadi income stream. Atau kalau misalnya produk jasa aja, berarti kalian harus di situ ada paket-paket yang berbayar gitu ya, istilahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang cara nyari ide yang trendy untuk PKMK. Sebenarnya PKMK nggak terlalu fokus ke profit, asal kalau misalnya kalian produk atau jasa kalian itu menjawab masalah dan sustainable dan bisa menjadi sumber income untuk selanjutnya, itu bakal dilirik gitu. Tapi untuk nyari idenya sebenarnya yang direct aja, kalian bisa tanya di lingkar riset di FT, itu kan pasti ada lingkar risetnya tuh. Nah, itu tanya untuk tahun lalu judul-judul rektor cup-nya itu apa, paling nggak 2 tahun lalu. Kemudian kalau misalnya mau jabarin lebih gede lagi, kalian ke webnya Kemdikbud, terus ketik PIMNAS 2020 atau PIMNAS 2019. Nah, di PKMK itu apa aja judulnya, kalian bisa lihat yang lagi mereka kerjain itu apa. Kemudian di tahun ini kalian mau bawain apa yang mungkin ada sangkut pautnya sama pandemi. Jadi kemarin saya dengerin presentasi dari teman-teman yang bakal PIMNAS, itu mereka banyak yang bikin kayak masker atau sanitasi untuk baju pekerja vaskes, itu mereka udah banyak yang beralih ke situ kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat trennya dari situ. Oke, apakah dari Mas Sal sudah jawab? Satu lagi untuk apa ya tadi? Oh, sebenarnya itu aja deh, Mbak. Itu dulu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Mungkin udah sore ya, kita semua mungkin udah lupa dan capek. Gimana teman-teman? Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi nih terakhir? Oke, dari Regita Nadia Putri, silakan untuk... Oke, ada Sapriyadi. Mungkin ini 2 terakhir ya nih, Mbak Desi. Ya boleh. Oke, silakan untuk Regita terlebih dahulu untuk melontarkan pertanyaan. Baik, Mbak. Terima kasih. Apakah suara saya dapat terdengar? Aman kok, aman. Ya, saya mau tanya, kan sebagai mahasiswa baru, untuk pandangan dan pengetahuan tentang PKM gini kan masih minim. Apa aja kira-kira yang perlu disiapin sebagai maba untuk kedepannya, Mbak? Kemudian tadi kan juga Mbak sharing mengenai skripsi, itu tadi Mbak mengambil dari PKM juga. Berarti lebih baik kita mengambil topik PKM kita itu sesuai dengan konsentrasi jurusan kita atau bagaimana ya, Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Akhirnya ada yang dari Putri ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya masih maba, gimana cara punya wawasan PKM? Paling gampang sih itu sih, kalian ikutin lingkar riset yang di dalam fakultas itu kan pasti ada kan, mereka pasti update ya tentang PKM. Nah, kemudian dari situ bisa ikutin, itu tadi sih dari jurusan, dari fakultas naik ke rektor cup, naik. Kalian pasti bakal dapat wawasan PKM, karena PKM di UB sendiri juga udah awam dan semua orang biasanya udah tahu PKM, dan untuk ngikutinnya itu gampang gitu. Jadi nggak apa ya, kalian nggak bakal ketinggalan info, karena PKM biasanya akan diinfokan di lingkup fakultas dan juga jurusan. Kemudian untuk kalau mau cari sendiri ya kalian ya ini besok kelihatannya PIMNAS bakal ada di ini sih, bakal di stream di YouTube. Jadi kalian bisa cari di link streamnya, nanti kita bisa nonton bareng gitu ya PIMNASnya. Jadi kalian ngerti gimana PKM yang baik itu seperti apa. Kemudian tadi untuk masalah skripsi, apakah kita kalau misalnya skripsi ambil dari PKM, apakah lebih baik ambil yang sesuai minat atau tidak? Itu sebenarnya tergantung, karena gini, jadi kalau di FTP saya kurang tahu kalau di FT gimana. Kalau di FTP itu nggak semua PKM itu bisa bebas skripsi. Bahkan PKMK saya kemarin juga nggak bebas skripsi. Jadi saya juga nggak dapat gitu ya sebenarnya, tapi saya cuma ambil topiknya aja. Kalau misalnya masalahnya kayak gitu, kalian pengen lanjutin ke skripsi, ambil bagian yang bisa dilanjutin ke skripsi. Jadi saya di skripsi juga nggak tentang kewirausahaan kok, bahkan cuma tentang produksi produknya aja. Jadi nggak semua itu secara keseluruhan diambil ke skripsi gitu, enggak. Jadi cuma sebagian saja. Jadi saran saya di PKM-nya itu, baik dari PKM apapun, nggak cuma dari PKMK, itu pasti ada salah satu bagian yang bisa diambil ke skripsi. Apalagi kalau misalnya kalian implementasi ipteknya itu kuat, jadi nggak cuma
nggak cuma rely ke kemasannya aja atau cuma di luarnya aja, tapi dari prosesnya itu bagus, kemudian dari masukin teknologinya itu bagus, seperti itu pasti ada peluang untuk dilanjutkan ke skripsi kayak gitu. Oke, dari Regita mungkin sudah terjawab pertanyaannya? Baik Mbak, sudah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi untuk jawabannya. Silakan untuk Sapriyadi untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sapriyadi, mohon izin bertanya. Kan disampaikan oleh Mbak tadi bahwa dalam pemilihan kelompok dalam Rektor Cup itu kan kita harus memilih teman yang memilih anggota kelompok yang sekiranya bisa bermanfaat untuk PKM kita. Nah, tapi kan tentu pandangan orang lain terhadap kita itu juga belum tentu bagus karena belum tahu latar belakang kita. Apakah ada tips dari Mbak atau Mbak untuk bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain untuk kita bisa bergabung menjadi sebuah tim? Terima kasih, Mbak. Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi gimana cara kita bisa memilih anggota tim yang tepat? Jadi kembali lagi, kalian harus tahu kapasitas diri kalian. Misalnya, saya tahu kalau saya itu nggak bisa desain dan kurang bagus di presentasi. Berarti saya juga harus ambil orang yang akan nge-komplement saya di bagian-bagian tersebut gitu ya. Jadi kita juga jangan maruk-maruk gitu, misalnya, oh aku bisa kok semuanya, ya udah timnya sendiri aja, nggak usah nyari tim gitu kan intinya. Jadi kita harus tahu kapasitas diri kita itu di mana. Kalau misalnya kita pintar presentasi tapi kita nggak bisa desain, kita nggak bisa nulis artikel yang baik, berarti kita harus cari orang-orang yang sekiranya bisa desain dan juga bisa nulis artikel yang baik kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini berani untuk teman-teman jadi ketua kelompok, itu lebih bagus lagi karena teman-teman bakal punya experience dan juga opportunity yang lebih besar lagi untuk mengatur kelompok tersebut. Jadi teman-teman bisa lebih milih untuk tim yang mana yang akan dimasukin ke tim kalian, dan juga bisa mungkin nanti assign misalnya, oh kamu bisa presentasi ya, berarti kamu nanti presentasi kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu kapasitas diri sendiri dan juga jujur aja. Jadi misalnya kalian tahu kalau kalian nggak bisa semua, berarti kalian cari teman-teman yang bisa melengkapi kalian kayak gitu. Gampangnya sih kayak gitu. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Sapriyadi untuk pertanyaannya dan juga Mbak Desi untuk jawabannya. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan dari Sapriyadi merupakan pertanyaan akhir dari sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya, karena lihat antusiasme dari teman-teman Innovolt dalam mengajukan dan juga menyusun PKMK, apakah dari teman-teman Innovolt bisa menanyakan lebih lanjut kepada Mbak Desi nih Mbak melalui sosial media Mbak Desi? Oh iya, boleh. Kebetulan saya untuk sosial media cuma terbuka di LinkedIn. Nanti teman-teman bisa cari di LinkedIn, Desi Fitriutami UB nanti bakal keluar. Jadi nanti bisa message di situ. Oke. Mungkin bisa di-drop melalui kolom chat Zoom, Mbak? Sehingga bisa langsung di-follow sosial media. Oh iya. Oke, itu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Desi untuk kesempatannya. Sebelum usai, izinkan saya untuk menyimpulkan terkait dengan materi PKMK yang telah dipaparkan oleh Mbak Desi sebelumnya. Jadi PKMK ini bukan semata-mata untuk mengedepankan profit, tetapi juga penting untuk mengedepankan sebuah kreativitas kita. Kemudian ada beberapa bagian yang sudah ada template-nya, tetapi ada beberapa bagian juga yang belum ada template-nya. Jadi harus perlu dieksplor dan diperhatikan juga dalam format penulisannya. Kemudian dalam analisis keuangan, kita juga perlu mengerti lebih dalam dan juga detail tentang alur cash flow dari alur masuk dan juga alur keluarnya, sehingga analisis keuangan itu benar-benar tepat sasarannya. Kemudian jangan takut untuk jadi ketua kelompok nih ya Mbak, karena namanya itu akan yang dicantumkan dalam fakultas atau universitas nanti. Kemudian banyak sekali euforia dan juga benefit-benefit yang akan didapatkan nanti dari teman-teman ketika melaju di dalam PIMNAS. Salah satunya itu mungkin bisa membantu dalam hal skripsi. Jadi untuk PKMK, pengerjaan PKMK ini jangan disia-siakan, karena ini merupakan peluang besar dari teman-teman Innovolt untuk berpeluang menjadi orang sukses ke depannya nih, seperti Mbak Desi. Karena yang saya tahu Universitas Brawijaya sudah mendapatkan nama juga di bidang Rektor Cup dan juga PIMNAS. Oke.
Terima kasih Mbak Desi yang turut menghadiri acara hari ini dan juga aktif untuk berbagi ilmu serta pendapat yang sangat luar biasa dan telah